Oke, Nadiem ini kurang ajar. Dia dulu perintahkan semua rektor untuk menghentikan saya masuk kampus. Saya nggak boleh diskusi di kampus atas perintah Menteri Pendidikan. Karena kampus ada di bawah Menteri Pendidikan. Tapi saya tahu Nadiem alat Jokowi doang. Hierarkinya begitu. Jadi faktor itu saya hitung dulu sebelum saya terangkan mengapa bagi saya pengadilan Nadiem ini adalah cacat logika dan harus dibatalkan. Ya, tapi sudah diputuskan, oke. Ada soal. Tadi saudara siapa namanya tadi, Mas Agustinus pakai istilah yang boleh kita bongkar tuh. Ada korelasi temporal yang menyebabkan pada akhirnya harus diputuskan bahwa Nadiem bersalah. Saya tanya dulu, bagaimana Anda mengubah korelasi temporal menjadi korelasi kausal? Saya nggak mau berdebat di soal kata-kata ya. Perbuatan. Jadi ketika omongan korelasi temporal ini kaitannya dengan transaksi, kaitannya dengan perbuatan Nadiem menerbitkan. Gini. Kan hukum itu intinya ada kausalitas, right? Ya. Sekarang saya tanya, kalau dia korelasi temporal, bagaimana dia diputuskan jadi korelasi kausal? Korelasi kausalitasnya ada. Nadiem dalam jabatannya sebagai menteri, yang juga dia menjabat sebagai pemegang saham PT Akap, ya kan, menerbitkan peraturan Menteri Dikbud yang mengunci spesifikasi Chromebook, di mana Chromebook itu merupakan lisensinya di pihak Google, yang mana Google berinvestasi di ekosistem perusahaannya Nadiem sendiri. Itu sebab akibatnya. Tanggalnya sama. Maksudnya tanggal gimana? Keputusan itu satu kali dibuat atau berseri tadi? Ada 2 Permendikbud tahun 2020 dan 2021. Jadi Nadiem menerbitkan Permendikbud yang mengunci spesifikasi Chromebook soalnya itu 2 kali. Ya itu temporal juga sifatnya, tidak kausal. Jam 3 pagi tadi ayam berkokok. Jam 3 lewat 1 menit matahari terbit. Oleh karena itu matahari terbit akibat ayam berkokok. Jam 3 ke 3.05 itu temporal. Tapi ayam berkokok menyebabkan matahari terbit. Itu orang dungu punya kesimpulan tuh. Tapi masalahnya begini, ini kan bukan analogi, hukum nggak bisa analogi. Persoalannya tidak, saya bicara soal kausalitas, karena itu supaya jangan jadi analogi, batalkan temporalitas. Ya, kita pergi pada kausalitas, kan gitu logiknya. Ayam bukan pemegang sahamnya matahari, gitu loh. Ini masalahnya adalah peraturan Permendikbud ini diterbitkan 2 kali, perspektifnya saya melihatnya begini. 2 Permendikbud ini isinya praktis sama. Intinya adalah dia mengunci spesifikasi Chromebook. Kalau dia menerbitkan 2 hal yang sama, artinya dia melakukan pengulangan hal yang sama. Artinya itu menunjukkan dia tahu dan kehendaknya besar sekali untuk menunjuk Chromebook. Iya, tetapi gitu. Sebelum jadi telur dia ayam atau ayam jadi telur. Kan tetap yang kita mau buktikan kausalitasnya. Anda tadi pakai istilah korelasi temporal. Kapan korelasi temporal itu berubah jadi kausal? Kan simpelnya begitu. Jadi ralat sedikit Bang Rocky. Korelasi temporal itu adalah bahasa dalam putusan. Itu tadi, Anda sebutin itu saya karena itu korelasi temporal dia dihukum. Anda tidak terangkan kausalitasnya. Saya mengutip itu di putusan. Jadi bahasa hakim itu adalah korelasi temporal. Iya, Anda percaya? Dan saya sepakat itu. Terus kita tanya sekarang, apakah dalam hukum keputusan dibuat karena ayam berkokok matahari terbit tadi, korelasi temporal, atau mesti ditunjukkan kausalnya di mana?
Kausalitasnya ya tadi, hubungan. Itu juga temporal, Tuan. Oke, nanti saya pindah ke situ ya. Oke. Nanti saya akan balik ke situ. Sekarang, satu waktu Nabi Muhammad ditanya tentang kapan seseorang harus dihukum. Nabi bilang begini, tidak ada dosa di dalam kekhilafanmu kecuali otakmu sengaja melakukan itu. Prinsip mens rea. Bukan pada perbuatan, tapi pada niat jahat. Sampai di situ dulu ya. Islam bilang begitu. Satu waktu Nabi Sulaiman di depan mejanya diletakkan seorang bayi, hasil perselisihan dua perempuan. Klaimnya sama kuat, ini bayi saya, tidak ada saksi. Nabi Sulaiman mesti memutuskan kendati KUHP-nya nggak ada. Kata Nabi, oke taruh di situ bayinya tuh. Mana pedang yang paling tajam? Diangkat pedangnya. Dalam hitungan 2 detik, bayi itu akan saya belah dua supaya adil. Anda dapat separuh, Anda dapat separuh. Tegang dua ibu itu. Ibu yang pertama berteriak, itu keadilan, silahkan belah. Ibu yang kedua bilang, jangan belah, saya berbohong. Itu memang bayi ibu yang pertama. Pasal-pasal belum dibuat. Apa yang diputuskan oleh Nabi? Si pembohong tadi akhirnya diberi bayi itu. Padahal dia berbohong, itu bukan bayi saya. Kasih ke dia aja tapi jangan dipotong. Jangan dibelah dua. Moralnya adalah mens rea dari ibu itu jahat. Karena dia berbohong. Tetapi perbuatannya justru baik. Dia tidak ingin bayinya itu dibunuh. Karena itu dia akan berbohong. Itu bukan bayi saya. Daripada dilihat bayinya dibunuh. Dia bilang silahkan ambil bayi itu. Lalu bayi si ibu yang minta dibunuh tadi, terima itu. Pada saat yang sama, Nabi Sulaiman bilang, dia yang bersalah. Kita nggak tahu, apakah peristiwa ini bisa dijadikan hukum acara untuk menentukan mens rea itu apa sebetulnya. Kan orang mau cari mens reanya tuh. Mens rea itu pada orang, bukan pada korporasi, bukan pada jabatan publik, bukan pada kepemimpinan. Kalau hasil rapat 5 orang, mens reanya apa? Nggak ada mens rea dalam rapat 5 orang. Tidak ada mens rea dalam pembuatan kebijakan. Mens rea ada pada seorang manusia yang sadar dan dia lakukan itu. Hanya itu yang namanya mens rea. Jadi kalau soal konsep-konsep dasar, hakim nggak ngerti, pengamat nggak ngerti, komentator nggak ngerti. Bagaimana kita mau berdebat? Kan debat itu mesti ada dasarnya tuh. Kalau nggak bisa bedain antara korelasi temporal dan korelasi kausal, atau dalam matematik namanya korelasi serial, ini, atau dalam hukum namanya, apa istilahnya dalam hukum tuh? Yang datang setelah tidak berarti yang datang akibat itu. Post hoc ergo propter hoc. Jadi keketatan itu yang membuat orang akhirnya curiga. Oke. Yang kedua. Kerugian negara. Kerugian negara dihitung oleh BPK. Gimana kalau BPK punya mens rea justru sebagai organisasi? Apakah dia akuntan? Bukan. Anggota BPK diangkat oleh DPR. Hasil persetujuan partai politik. Jadi dari awal ada bias politik di situ. Kenapa nggak ada akuntan biasa tuh? Indonesia nggak ada. Kerugian negara harus juga bisa dihitung oleh yang non negara kan.
Begitu supaya fair. Metodenya sama tapi orang yang menghitung mesti berbeda. Masa BPK yang nentuin kerugian negara sementara BPK adalah koordinasi politik. Yang bahkan untuk jadi anggota BPK ada orang yang nyogok kok supaya jadi anggota BPK. Kita mau buka ini sebagai soal yang tidak sekedar teknikalitas dalam hukum. Di belakangnya ada logik, di belakangnya ada relasi kuasa, di belakangnya ada panggilan moral tuh. Bagian 2 tadi, sekarang bagian 3 terakhir. Beberapa waktu lalu, saya kasih kuliah umum di ITB itu. Datang 2 anak. Mereka bilang mereka dapat penghargaan dari NASA karena berhasil mengoprek sistem software NASA sehingga dimungkinkan diterobos wall-nya itu. Terus 2 anak ini dapat penghargaan dari NASA. ITB kemudian kasih 2 anak ini beasiswa sampai lulus PhD itu. Cuma kita bikin imajinasi. 2 anak ini pakai Chrome. Lalu satu waktu, di masa depan, 2 bulan, 3 bulan ke depan, 5 tahun ke depan, 2 anak ini akhirnya menduduki posisi kunci di NASA karena cuma dia yang mampu untuk membongkar kode-kode algoritma di situ. Lalu dia bilang, saya belajar pakai Chrome. Is it a kind of kerugian negara atau keuntungan negara? Sesuatu yang ada di masa depan. Oh, tidak mungkin yang di masa depan itu dituntun oleh hukum hari ini. Kalau begitu, jangan kasih peluang orang untuk bertobat. Kalau begitu jalan pikirannya. Kenapa dikasih dia nggak dihukum mati? Karena ada pikiran bahwa di masa depan kemungkinan kesalahan pembuatan keputusan hakim itu ada. Namanya fallibility, fallibilism. Jadi kita ingin ada percakapan yang sungguh-sungguh akademis, bukan karena sekedar kebencian. Orang kaya pasti korupsi. Bagaimana mungkin orang kaya korupsi? Yang korupsi orang miskin untuk jadi kaya. That's the logic. Tapi itu udah masuk dalam sinisisme publik. Lalu kita dibawa ke dalam suasana semacam itu. Orang kuasa pasti korupsi. Kenapa mesti begitu? Karena relasi temporalnya terlihat terus. Padahal dia kaya karena korupsi, kuasa sama korupsi nggak ada urusannya dengan temponya. Dolus di kepalanya apa? Mensreanya apa tuh? Orang kaya korupsi, orang miskin korupsi, mesti diterangkan di dalam kepalanya apa yang terjadi. Ilmu pengetahuan bahkan sekarang membatalkan prinsip mens rea. Karena 95% dari keputusan manusia dibuat bukan karena otaknya. Tapi karena tekanan publik. Negatif psikologi. Padahal mens rea awalnya mungkin 2000 tahun lalu hanya didasarkan pada pengertian bahwa setiap orang adalah homo economicus. Yang bisa menghitung secara rasional. Jadi teman-teman semua nih. Saya sengaja untuk debat kecil dengan teman Agus. Hanya untuk memperlihatkan bahwa gejala perpolitikan kita, gejala sosial kita, gejala psikososial kita, itu dibayang-bayangi oleh kedunguan. We are riding the tidal wave of stupidity itu. Kemampuan untuk menarik diri sebentar, bikin refleksi. Pastikan bahwa logikamu benar. Tuh. Itu yang menyebabkan akhirnya kita bertanya terus pada artificial intelligence. Padahal artificial intelligence justru menampung kedunguan kita sehingga dia balas juga dengan kedunguan. Itu pertanyaannya kan. Tiap hari kita produksi kedunguan tuh. Pasar, pejabat, pimpinan partai, kabinet. Jadi dilihat dari atas, Indonesia itu dianggap sebagai
gumpulan-gumpulan kebekuan pikiran. Begitu terlihat dari atas. Nah kita mau cairkan ini dalam banyak percakapan. Karena itu tiap kali diundang ILC saya iyain tuh. Itu TV lain tuh udah bosen saya tuh. Gak ada kesempatan untuk debat yang jujur tuh. Belum apa-apa termul, belum apa-apa terwok. Otak gak dipakai tuh. Gak dengar gue, sekali lagi keras tepuk tangannya. Oke, terima kasih. Inna rabbaka labil mirsad. Haleluya.